Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Sulisri Sulanti, advokat magang di Law Firm Said Tirambang & Associate, bertempat di Kalidoni, Kota Palembang. Ini adalah video pertama kali saya berbagi informasi kepada teman-teman dan sanak saudara mengenai problematika hukum yang acap kali terjadi di lingkup masyarakat saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai sengketa tanah. Masuk pada topik utama nih. Sebenarnya permasalahan hukum tentang sengketa tanah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Namun yang membedakan dengan zaman sekarang tentunya penguatan hukumnya, baik dalam segi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sistem penegakan hukum. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, sengketa tanah atau yang disebut juga sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Secara singkat, masyarakat umumnya mengenal sengketa merupakan permasalahan kepemilikan antar dua pihak yang umumnya terjadi karena kedua belah pihak mengklaim kepemilikan atas suatu tanah. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan hukum yang marak terjadi saat ini, baik di lingkup masyarakat luas, tetangga, teman, atau bahkan keluarga. Faktor penyebab utamanya adalah semakin banyaknya bertambah jumlah manusia yang hidup di bumi dan membutuhkan tempat tinggal, sehingga semakin banyak juga lahan tanah yang dibutuhkan sebagai kebutuhan primer manusia. Adapun beberapa faktor lainnya, yaitu awamnya pelaku jual beli lahan terhadap hukum, khususnya pertanahan yang berlaku di Indonesia, sehingga mengesampingkan apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak. Selanjutnya yaitu sistem sertifikat tanah yang ada di Indonesia hanya bersifat formalitas, sehingga sistem peradilan sengketa tanah yang menghabiskan biaya dan waktu yang cukup banyak. Itulah sebabnya tak jarang orang merelakan tanahnya karena alasan keterbatasan biaya. Namun tidak selamanya kasus sengketa lahan ini harus berakhir di meja hijau. Masalah yang satu ini dapat juga diselesaikan melalui cara kekeluargaan dan juga proses mediasi. Apabila penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan proses mediasi tidak dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa tahapan selanjutnya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama dapat melakukan pengaduan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat, atau laman resmi kementerian yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat yang berwenang akan melakukan pengumpulan data dan analisa untuk mengetahui apakah pengaduan ini termasuk kewenangan kementerian atau bukan. Jika iya, maka proses penyelesaian sengketa tanah akan segera dilakukan. Dan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut nantinya akan menjadi keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri. Nah, apabila setelah penyelesaian sengketa dari pihak BPN ternyata tidak menemukan titik temu keadilan antara pihak yang bersengketa, maka kita dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila mengenai surat yang diterbitkan pihak BPN atau SHM atau juga yang disebut sertifikat hak milik yang bermasalah yang menjadi penyebab utama faktor sengketa tanah tersebut. Oleh sebab itu, agar terhindar dari masalah tersebut, ada 3 cara tahapan yang dapat kita lakukan dalam transaksi jual beli tanah. Yang pertama, yaitu kita harus cek status kepemilikan lahan. Periksa apakah status kepemilikan lahan yang akan Anda beli merupakan tanah milik penjual pribadi atau bukan. Lebih baik belilah tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM yang lebih aman dan kuat secara hukum. Yang kedua, periksalah keaslian sertifikat. Meski penjual tanah dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, maka kita tidak harus langsung percaya. Lebih baik kita menanyakan terlebih dahulu kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional apakah tanah tersebut benar adanya dengan sertifikat tersebut. Nah, apabila tanah yang akan Anda beli belum memiliki sertifikat atau SHM, namun hanya memiliki surat pengakuan hak atau sering disebut dengan istilah SPH, SPHT, SKPT atau surat pengakuan hak
atau dan lain sebagainya, maka Anda dapat melakukan pengecekan kepada BPN apakah tanah yang ada di surat pengakuan hak itu telah memiliki sertifikat atau memiliki tumpang tindih terhadap sertifikat yang lainnya. Pastikan kebenarannya. Nah, yang ketiga, pastikan kredibilitas penjual. Di sini apakah penjual tersebut menjual milik pribadi atau penjual tersebut merupakan pengembang? Kita harus tahu terlebih dahulu. Jika yang menjual tanah adalah pihak pengembang, periksalah kredibilitasnya. Kredibilitas perusahaan tersebut dengan melihat rekam jejaknya. Namun, jika penjual tanah adalah perorangan atau individu, kamu bisa bertanya kepada tetangga atau pengurus RT RW untuk memastikan kredibilitas penjual lahan tersebut. Baik, itulah informasi dan ilmu hukum yang dapat saya bagikan kepada teman-teman dan sanak saudara. Apabila ada komentar dan ada yang kurang pada video kali ini, kalian dapat komentar di kolom komen di bawah ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari law firm kita, saya Tirambang and Associate.